Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Danang Plecit, satu-satunya channel plecit yang membahas manuk, guys. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana cara mengondisikan murai batu yang mainnya itu kurang ngotot dan banyak jedanya. Sebelum kita masuk pembahasannya, untuk bos-bosku semuanya saya sarankan untuk bantu klik tombol subscribe dan like komennya, share-nya ya bosku, supaya saya lebih bersemangat dalam membuat video-video tentang permanukan seperti itu bosku. Langsung saja, kalau sudah diklik tombol subscribe-nya, saya akan memulai videonya pada kali ini. Hahaha. Masalah murai batu kurang ngotot dan sering jeda itu biasanya disebabkan oleh stamina yang kurang fit, settingan birahi dan emosi yang tidak seimbang atau belum pas, atau juga bisa mental tempurnya atau faktornya itu belum maksimal. Ini biasa terjadi pada kondisi pasca mabung atau pada murai batu yang baru selesai pastol, seperti itu bosku. Nah, terus langkah-langkah perawatannya itu bagaimana bosku? Nah, langkah-langkah perawatannya meliputi yaitu kita harus mengetahui dulu kondisi emosi dan birahinya dulu bosku, supaya kita bisa mengontrol. Nah, tingkat emosinya gimana, tingkat birahinya gimana, di rumahnya itu gimana, apakah sudah bongkar-bongkar isian saat dikerodong atau saat dibuka kerodong udah bongkar-bongkar isian atau belum. Itu kan menandakan tingkat emosi dan birahinya itu sudah mulai muncul untuk murai yang pastol. Kalau untuk murai yang pasca mabung itu biasanya dilihat dari yaitu tadi sama, hampir sama seperti itu, sudah mulai nembak-nembak atau belum. Itu kita kondisikan emosi dan birahinya dengan settingan extra foodingnya ya bosku ya. Naikkan porsi jangkrik atau EF-nya itu 2 kali lipat dari porsi biasanya saat mau digantangkan ya bosku. Jadi H-2 atau H-1 itu kita bom, coba kita bom supaya itu staminanya terisi ya bosku, energinya terisi dengan extra fooding tersebut. Bisa juga kita berikan kroto segar ya bosku ya. Kita bom kroto H-1 seumpamanya besok main, malam ini kita bom kroto. Bom kroto itu setelah maghrib tidak masalah, atau sebelum maghrib tidak masalah. Yang penting jangan paginya, malamnya, H-1 malamnya. Untuk kroto hariannya juga bisa kita berikan 2-3 kali intensitasnya ya bosku ya. Terus untuk penjemuran bagaimana? Untuk penjemuran usahakan itu jemurnya itu sauna ya bosku. Maksimal 30-45 menit untuk menaikkan suhu tubuh dan emosi burung. Karena rata-rata itu murai batu yang kurang ngotot atau banyak jeda juga itu di problem seperti itu tuh emosinya itu masih di bawah birahinya. Kalau birahinya terlalu tinggi itu biasanya murainya ngeriwik saja bosku, merayu. Kalau emosinya terlalu tinggi itu biasanya ngejar lawan, jeruji dan wah pokoknya nakal. Nah, lompat nggak karuan seperti itu bosku. Nah, tujuan penjemur sauna itu yaitu untuk menaikkan suhu tubuhnya biar emosi dan birahinya itu stabil, seimbang. Biar tidak salah satu yang naik, emosinya naik, birahinya turun. Birahinya naik, emosinya turun, tidak karu-karuan, tetap kacau balau. Dan untuk melatih staminanya juga itu kita bisa main dengan umbar di kandang umbaran itu 2-3 kali seminggu.
H-3 usahakan istirahat total, jangan diumbar-umbar. Nanti kalau H-3 diumbar malah kecapean ya bosku ya. Nah, fungsi umbaran juga itu untuk melatih pernafasannya si burung itu, si burung murai itu, biar nafasnya itu bisa panjang-panjang, staminanya bisa joss-jis, seperti itu. Nafasnya bisa joss-jis, gak gampang capek. Baru naik gantangan, baru 2 menit, baru 1 kali penjurian, jeda. Wah, manuknya itu kesel itu biasanya bosku. Manuknya kecapean. Nah, untuk menghindari kecapean, kita bisa atur atau kita bisa tempa staminanya, kita bisa latih staminanya biar gak gampang capek. Biar bongkar-bongkar sampai akhir, memiliki tenaga, memiliki power sampai akhir sesi. Seperti itu bosku. Nah, masalah jeda itu juga bisa diatasi juga dengan cara apa bosku? Cara kita memberikan vitamin atau kita memberikan suplemen. Nah, burung sering jeda itu biasanya karena kehabisan tenaga bosku, atau over birahi juga bisa. Nah, maka itu kita harus jeli dalam melihat karakter burung kita itu ini kehabisan tenaga atau over birahi. Karena over birahi itu biasanya hanya ngerayu-ngerayu, hanya tidak bongkar, tidak ngotot seperti itu bos. Hanya ngerayu-ngerayu. Kalau ngerayu itu ngeriwi, itu tadi ngeriwi, bergaya-gaya seperti itu, cuma gitu-gitu bosku. Jadi usahakan itu kita jeli dalam mengamati kondisi murai, batu, gacoan bosku semuanya. Nah, pemberian vitamin itu bisa dicari di kios-kios, itu juga bisa, seperti dalam kemasan itulah, itu banyak itu di kios burung. Coba saja bosku cari, kita coba bosku coba satu yang cocok yang mana ya, gitu saja. Kalau untuk yang dari alam bisa itu dari alam itu jangriknya kita kasih kunyit atau kita jangriknya kita kasih pakan yang bervitamin itu juga bisa. Atau bisa juga itu murai batu ngetem itu dikarenakan itu suaranya itu, tenggorokannya itu berlendir lah. Kalau berlendir itu solusinya gimana? Kita gurah bosku, kita gurah si murai ini dengan racian khusus itu dari alam juga bisa. Kalau dari alam biasanya lengkuas atau las segar itu yang dari toko-toko, atau bisa juga vitamin yang banyak dijual di kios-kios burung. Nah, kalau jedanya itu karena over birahi, itu kita bisa kondisikan H-1 sebelum lomba itu usahakan dimandikan bosku, untuk meredam birahi si burung. Atau juga bisa saat di gantangan, waktu sampai gantangan kita daftar. Nah, saat daftar itu, habis daftar kita cari tiket, sambil memandikan si burung. Nah, itu tujuannya untuk meredam birahi biar tidak ngeriwi atau tidak jeda atau tidak ngetem di atas tiang gantangan. Terus langkah yang selanjutnya itu meliputi ya evaluasi settingan lomba bosku. H-2-nya gimana, H-1-nya kemarin gimana. Nah, untuk kalau kemarin dikondisikan H-2, H-1 gitu, kita kasih porsi jangkrik sekian, kita kasih penjemuran sekian, kita kasih mandi sekian, kita kasih umbar sekian, kok manuknya gini. Coba minggu selanjutnya kita ubah settingannya, kita ganti penjemurannya begini gitu, atau kita ubah porsi jangkriknya, yang kemarin 7 atau kemarin 10 kita bisa lebih naikkan lagi atau kita turunkan lagi, tergantung kondisi si burung. Terus hari-harinya itu mandi atau tidak, lah itu kita evaluasi terus kondisi si burung itu gimana, mentalnya masih aman atau tidak. Biasanya kalau mentalnya tidak aman itu burung cenderung tidak aktif
burung hilang lehernya itu hilang nekuk, lehernya nekuk, anteng jekukruk seperti itu bosku. Itu juga bisa menandakan burung kurang fit atau kurang stamina, juga bisa menandakan si burung itu terserang penyakit ya bosku. Segera tangani. Kita lihat penyakitnya apa, kita lihat kondisi burung birahinya seperti apa. Seperti itu bosku. Pokoknya evaluasi itu penting menurut saya bosku, untuk kita menentukan strategi perawatan selanjutnya. Nah nanti kalau sudah ketemu settingan yang pas ya dijamin itu nanti burungnya bos-bosku semuanya bisa juara di gantangan. Nah, sampai di sini dulu perjumpaan kita ya bosku ya. Terus dukung channel Danang Plecit ya bosku. Dukung dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share-nya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf yang besar sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga burung bos-bosku semuanya tetap stamina on fire, juara di gantangan. Salam botol kecap.